Ya, pemerintah melanjutkan pemberlakuan kebijakan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah untuk sektor properti sampai dengan akhir tahun 2025. Perpanjangan tersebut dilakukan untuk mendorong pertumbuhan sektor properti di tanah air. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP untuk sektor properti hingga akhir 2025. Insentif yang awalnya hanya berlaku hingga akhir semester 1 2025 itu, kini diperpanjang masa berlakunya sampai dengan akhir tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keputusan perpanjangan masa berlaku insentif PPNDTP sektor properti ini diambil untuk mendorong pertumbuhan sektor properti serta menjaga daya beli masyarakat. Adapun insentif PPNDTP berlaku untuk pembelian rumah tapak maupun satuan rumah susun dengan harga jual maksimal 5 miliar rupiah. Sebelumnya insentif ini hanya dirancang berlaku penuh atau 100% pada periode Januari hingga Juni 2025 dan akan diturunkan besarannya menjadi 50% pada Juli hingga Desember 2025. Namun dengan keputusan terbaru, maka diskon pajak tetap diberikan secara penuh sepanjang tahun ini. Kebijakan PPNDTP sektor properti ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 yang berlaku sejak 4 Februari 2025. Belet ini merupakan lanjutan dari kebijakan serupa yang sudah diterapkan sejak 2023. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, perpanjangan diskon pajak angin segar sektor properti, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joko Suranto. Beliau adalah Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia, kemudian ada juga Pak Anton Sitorus, Head of Research dari CBRE Indonesia. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Joko, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, Mas. Baik, Semoga terima baik. kasih juga atas waktu yang disempatkan. Halo Pak Anton, apa kabar Pak? Baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Anton. Dan langsung saja Pak Joko, kita akan review terlebih dahulu update seperti apa sih kondisi properti saat ini begitu. Apalagi ada rencana tadi pemerintah sudah menyampaikan PPNDTP akhirnya dipanjang lagi nih sampai dengan akhir tahun 2025 Pak Joko. Ya, yang pertama pastinya kita bersyukur. Terima kasih kepada pemerintah, dalam hal ini Menko dan Kemenkeu, atas perpanjangan PPNDTP 100% dari Juli sampai Desember 2025. Oke. Ini adalah sebuah address positif dari pemerintah terhadap sektor properti yang dari awal Presiden Prabowo sudah mencanangkan program 3 juta rumah. Ini adalah keseriusan pemerintah mendorong sektor properti menjadi bagian dari sektor yang diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kita tahu bahwa saat ini memang banyak tekanan terhadap kondisi manufaktur kita, banyak PHK, kemudian tekanan beli, daya beli, dan seterusnya. Kita mengetahui bahwa realisasi atas PPNDTP dari awal tahun sampai Juni memang belum seperti yang kita harapkan. Kita lihat dari sisi realisasi bahwa saat ini year to year pun juga belum seperti yang kita harapkan. Kita masih bertumbuh di angka 8,16%. Kalau dibandingkan tahun lalu pertumbuhannya adalah di double digit. Namun dengan Ya, halo. Baik, nampaknya kami mengalami gangguan sinyal. Langsung saja kita ke Pak Anton. diteruskannya kebijakan PPNDTP ini adalah address positif. Halo. Baik. Oke, Pak Anton, lantas dari kacamata Anda sendiri melihat bagaimana? Apakah momentum ini tepat kalau mengingat upaya-upaya dari pemerintah bisa meningkatkan lagi kemampuan daya beli masyarakat di sektor properti dengan adanya perpanjangan waktu lagi untuk PPNDTP ini, Pak? Ya, terima kasih Mas Pras. Jadi saya setuju dengan tadi Pak Joko sampaikan ya bahwa keputusan untuk pemerintah melanjutkan polusi PPNDTP ini memang patut diapresiasi. Oke. Karena memang kita
lihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir mekanisme PPNDTP ini boleh dibilang membantu ya pertumbuhan di pasar properti khususnya perumahan, di mana dengan adanya insentif tersebut penjualan bisa terbantu terutama di kala ekonomi masih belum benar-benar fully recovered dan daya beli masih menjadi pertimbangan gitu. Jadi tapi ada satu hal lagi juga yang saya pikir mungkin bisa dilakukan gitu ya, karena kalau misalnya insentif perpajakan ini eh, sudah ada gitu ya, tapi kalau misalnya produk yang ada di pasar juga terbatas, itu juga kan jadinya nggak terlalu maksimal. Gitu. Jadi kita tahu bahwa dalam kondisi seperti sekarang ini memang pasokan stok properti khususnya hunian perumahan yang menjadi salah satu target utama policy PPNDTP ini, kalau dari pengembangnya pasokannya terbatas, tentu juga akhirnya ujung-ujungnya transaksi yang ada di pasar atau volume penjualan juga terbatas. Nah, Iya. kan kita juga tahu bahwa belakangan memang dalam 6 bulan terakhir ini tren ekonomi agak sedikit ini ya challenging ya, Oke. terutama dengan ya tarif ya dari Amerika gitu ya, lalu juga uncertainty akibat dari perang yang masih bergejolak lah di beberapa wilayah dunia. Itu membuat kondisi ekonomi dan dampaknya kepada usaha pengembang di dalam negeri juga sepertinya terlihat gitu kalau lihat dari laporan pertumbuhan performance daripada perusahaan-perusahaan khususnya yang TBK, kita lihat ada sedikit pertumbuhan yang tidak seperti yang diharapkan, artinya target-targetnya agak sedikit di bawah dalam beberapa bulan terakhir ini. Jadi makanya terkait dengan pengembangan pasokan yang nantinya akan menjadi target daripada kebijakan PPNDTP ini, tentu juga harus dipikirkan oleh pemerintah. Caranya mungkin melalui ya insentif-insentif bagi perusahaan pengembang maupun juga penyediaan sarana dan prasarana untuk lahan-lahan baru yang masih terjangkau, sehingga kemungkinan pengembang membangun proyek-proyek baru juga semakin luas. Kira-kira kayak gitu, Mas Pras. Baik, Pak Antoni, sudut pandang yang menarik. Nah, lantas Pak Joko, bagaimana dengan kesiapan dari pengembang, begitu pelaku usaha properti sendiri untuk bisa memenuhi kebutuhan akan perumahan begitu ya di masyarakat, baik yang tapak maupun rumah susun, sehingga tadi akhirnya insentif PPNDTP ini bisa kita optimalkan begitu, dalam artian produknya ada, kemudian manfaat dari insentif ini juga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat begitu sebagai konsumen. Silakan Pak Joko. Ya. Oh, terima kasih Ya. Mas Pras, maaf gangguan sinyal tadi. Jadi kalau kita melihat dari sisi supply saat ini sebenarnya tidak ada isu. Kemudian kalau kita melihat pada posisi realisasi modal kerja, ini juga tumbuh relatif lebih baik. Nah, dengan pada posisi melihat kondisi dua data tadi, maka sebenarnya saat ini proyek-proyek baru juga sedang berjalan. Dan yang namanya proyek baru sebenarnya ini adalah saatnya membeli bagi teman-teman itu, karena dengan proyek baru maka ini adalah harganya masih harga awal gitu ya, harga standar awal, sehingga ini bisa juga memberi dorongan teman-teman untuk mengambil. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat seperti yang disampaikan oleh Pak Anton tadi, bahwa memang kondisi ekonomi stabil politik ini memberi tekanan kepada masyarakat untuk hold dulu, seperti itu. Kita sering mendengar istilah yang namanya cash is the king. Jadi melalui apa yang diputuskan pemerintah ini, kita berharap ini memberikan sentimen positif terhadap psikologis teman-teman untuk bekerja kembali, untuk merealisasikan kembali target-targetnya, sehingga pada akhirnya ya momentum untuk kepercayaan diri, kepercayaan kita semuanya ini bisa kita bangkitkan oleh kita sendiri.
Karena kalau kita melihat sejarahnya, literasinya di dunia ini kayaknya tidak pernah lepas dari perang secara global, kan begitu. Oke. Kita melihat terjadinya perang di Ukraina Rusia itu juga sudah lebih dari 2 tahun, pada akhirnya juga tetap berjalan. Kemudian kemarin juga ada Iran sama Israel dan seterusnya. Artinya kalau kita melihat dari kondisi ini, maka kita wajib mempunyai keyakinan, kalau saya pengusaha, keyakinan bahwa kebijakan PPNDTP juga stimulus KUR 130 triliun dan seterusnya, ini adalah sebuah address positif bagi kita semuanya, khususnya di industri properti, untuk bergerak mendorong pertumbuhan, realisasi, dalam hal ini adalah penjualan. Kita tahu rumah adalah hilir dari manufacture yang related sebesar 185 industri. Multipliernya juga akan kembali kepada kita semuanya, serapan tenaga kerjanya juga tinggi, sehingga ini adalah bagian dari cara kita untuk melakukan dorongan bagaimana ekonomi ini bisa bergerak tumbuh. Baik, lantas seberapa jauh juga nih adanya insentif PPNDTP yang dilanjutkan sampai dengan akhir tahun ini bisa menjadi booster untuk sektor properti? Kemudian siapa yang disasar akhirnya dengan adanya insentif ini? Begitu masyarakat kelas menengah bawah kah atau justru menengah atas? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan ketentuan dari pemberian PPNDTP itu apa saja poin-poin yang perlu kita cermati bersama. Ini dia seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama adalah berlaku untuk rumah tapak ataupun rumah susun baru siap huni. Kemudian rumah tapak atau rusun diserah terimakan kepada pembeli di tahun 2025 ini. Adapun rumah ataupun rusun belum pernah dijual atau diserah terimakan, kemudian pembeli telah mendapatkan kode identitas rumah ataupun rusun melalui aplikasi. Ini dia beberapa ketentuan ya atau persyaratan untuk pemberian PPN DTP di sektor properti. Dan berikutnya kita akan cermati bersama PDB dari sektor real estate seperti apa begitu terhadap perekonomian nasional. Dari tahun 2020 sampai dengan 2024 kita akan cermati bersama ini kontribusinya ya PDB sektor real estate terhadap perekonomian ini trennya naik terus. 453,7 triliun di tahun 2020 kemudian meningkat sampai dengan 520,7 triliun rupiah di tahun 2024 lalu. Dan selanjutnya kita akan cermati indeks harga properti perumahan seperti apa. Ini dia. Dari 100,47 di tahun 2020, kemudian 2021 102,11, 104,94 di tahun 2022, dan di tahun 2024 tercatat 110,9 untuk indeks harga properti perumahan di Indonesia. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joko Suranto, kemudian juga Bapak Anton Sitorus. Nah, dengan beberapa data yang tadi sudah disampaikan, lantas sebenarnya kebijakan ini atau insentif PPNDTP yang diperpanjang ini menurut Anda Pak Anton lebih menyasar ke segmentasi masyarakat yang mana? Kemudian seiring dengan adanya pelemahan daya beli masyarakat saat ini apakah bisa menjadi booster nih untuk bisa meningkatkan daya beli lagi dan meningkatkan konsumsi masyarakat untuk sektor properti Pak Anton? Kalau kita ingat lagi ya sebenarnya kan ini sudah berjalan sekian tahun dan saya yakin semua pihak boleh dibilang ya menyambut positif lah gitu ya maksudnya. Karena ini benar-benar suatu hal yang membantu gitu, tidak hanya konsumen tapi juga pengembang gitu dalam memasarkan produknya. Jadi saya pikir bukan hal yang apa ya, malah harapannya adalah pemerintah mungkin bisa memberikan polisi ini sebagai suatu mekanisme yang terukur gitu, dalam arti jangan hanya cuma dalam rentang 6 bulan diperpanjang gitu. Kenapa nggak sekalian dibikin yang agak panjang
sehingga terukur, sehingga juga pengembang juga bisa lebih lebih jelas dalam merencanakan proyek-proyek mereka. Jadi kalau setiap ditanya apakah ini suatu hal yang akan membantu, tentu saja gitu. Nah, nanti Pak Joko mungkin bisa lebih menguatkan gitu bahwa Ya. memang ini adalah sesuatu yang baik sekali ya. Siapa sih gitu yang nggak pengen ketika kita membeli kita mendapat keringanan lumayan kan, PPN 11% itu dari harga rumah itu kan sesuatu yang jumlahnya signifikan, dan sebaliknya ini menjadi suatu beban bagi pemerintah. Tapi kalau pemerintah bersedia gitu ya memberikan polisi ini sesuatu yang sangat baik sekali. Tapi ya kembali lagi harapannya adalah Ya. kenapa nggak dibikin jadi lebih panjang gitu periodenya gitu ya. Oke. Dan sudah pasti dengan harga yang tadi dipatok maksimal 5M ya, targetnya tentu adalah kelas menengah-menengah dan menengah bawah gitu ya. Dan karena memang disitulah sebenarnya mayoritas daripada dominasi dari pasar perumahan yang ada di Indonesia. Oke. Jadi tentu kita juga tahu bahwa pengembang itu baik pengembang besar maupun kecil ya, kalau menurut pengamatan saya perumahan itu merupakan masih menjadi satu sektor yang andalan lah gitu ya. Tidak hanya pengembang kecil, tapi pengembang besar sekalipun di Indonesia yang saya tahu, apalagi belakangan ini itu banyak sekali mengandalkan dari volume penjualan di sektor perumahan, karena sektor yang lain ada yang kurang lagi, masih belum benar-benar recovered lah sampai saat Oke. ini gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang memang diperlukan gitu oleh pasar properti di Indonesia. Baik, baik, Pak Anton. Nah, Pak Joko, lantas bagaimana Anda melihat sebenarnya update-nya seperti apa sih untuk properti yang seharga sampai dengan maksimal 5 miliar rupiah tadi, sehingga mereka yang bisa memanfaatkan kebijakan dari perpanjangan PPNDTP sampai dengan akhir tahun 2025 ini? Bagaimana Pak Joko? Oke, ya kalau dari sisi harga memang sampai 5 miliar. Hanya saja yang dikenakan free-nya itu adalah 2 miliar. Jadi 5 miliar dikurangi 2 miliar lah, seperti itu. Yang 3 miliar itu tetap kena pajak PPN-nya. Oke. Selaras yang disampaikan oleh Pak Anton, maka memang masyarakat yang bisa mengambil keuntungan ataupun bisa mendapatkan ringanan, juga bisa mendapatkan sebuah bonus karena harusnya dibayar kemudian tidak dibayar, itu adalah masyarakat menengah ke bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa memang kebijakan ini mestinya lebih bisa terschedule begitu, sehingga para pelaku usaha, kemudian juga para teman-teman yang ingin mendapatkan rumah, untuk mengakses rumah itu bisa membuat penjadwalan atau perencanaan yang lebih baik. Kami beberapa kali menyampaikan kepada pemerintah bahwa selayaknya bagi masyarakat yang di bawah, karena instrumen pemerintah dalam hal penyediaan rumah ini kan yang reliable saat ini kan hanya FLPP. Itu kan harganya 166 sampai 180. Nah, kami pernah mengusulkan untuk harga yang sampai 500 juta itu bisa mendapatkan pembebasan PPN ya, sehingga ini juga bisa menjadi cara kita untuk mendorong pengurangan backlog, juga memberikan insentif yang masih selayaknya yang bisa diberikan kepada masyarakat yang mendapat penghasilan yang di atas MPR ini. Nah, ini bisa memberikan kontribusi yang sangat positif, karena kalau kita lihat dari sisi pasarnya, marketnya, yang membutuhkan ini kan adalah basic need. Kemudian kalau kita mengacu kepada apa yang dibutuhkan dalam PPNDTP ini kan memang pasar primer, kemudian belum pernah jual beli, belum pernah mendapatkan fasilitas itu. Maka ini adalah sangat bisa untuk pemerintah bisa melakukan ini semuanya. Tapi lebih dari itu, PPNDTP ini sudah memberikan sebuah dorongan yang sangat besar bagi kami, bagi pelaku, untuk bisa mendorong lebih baik, lebih banyak lagi penjualan, sehingga dampaknya bisa positif. Kemudian target anggaran pemerintah pun bisa kita serap lebih baik. Sisi lain yang bisa kita berikan sebagai side effect atas pertumbuhan ini adalah satu,
tumbuhnya lapangan pekerjaan, yang kedua Oke. berkembangnya manufaktur yang ada relasi DID, yang lebih lagi adalah bisa memberikan dorongan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kita punya riset kerjasama dengan FEDUI di mana setiap injeksi pertumbuhan terhadap sektor properti ini sebesar 3,5 sampai 5 miliar US dollar, maka akan memberikan kontribusi minimalnya 0,5 sampai 0,6. Itu dalam kondisi kebijakannya, perizinannya, kemudian juga lembaganya dalam hal ini adalah Kementerian PKP itu belum terbentuk. Nah, kita berharap dengan banyaknya kebijakan PPNDTP, kenaikan 350.000 kuota, juga adanya dana kur dan sebagainya, ini akan memberikan kontribusi lebih karena saya kok punya keyakinan yang sama dengan Kementerian Keuangan bahwa mungkin satu-satunya sektor yang saat ini bisa didorong untuk memberikan kontribusi terhadap PDB, juga terhadap pertumbuhan ekonomi saat ini adalah melalui sektor perumahan. Makanya program 3 juta rumah itu adalah tagline-nya ataupun tujuannya yang selalu didengungkan adalah untuk memberantas kemiskinan melalui pembangunan sektor perumahan. Oke, Kami meyakini itu dan kita sudah bersiap untuk program 3 juta rumah selanjutnya. baik, itu dia untuk program 3 juta rumah. Tapi sejauh mana Pak Anton memandang bahwa insentif yang diperpanjang begitu PPNDTP, meskipun Anda katakan sebaiknya durasinya ini untuk jangka yang lebih panjang lagi begitu ya, dan terus-menerus diberikan juga kepada masyarakat menengah bawah. Tapi seberapa jauh untuk bisa mengangkat atau bagaimana mengurangi backlog perumahan kita begitu Pak Anton? Ya gini Mas, Mas Pras, tentu harapannya tadi yang seperti saya sampaikan bahwa kalau bisa lebih panjang. Ya kalau misalnya kondisi ekonominya sudah mulai stabil, kita udah punya pertumbuhan let's say di atas 5,5% atau 6% gitu, mungkin insentif seperti ini tidak terlalu diperlukan lagi mungkin ya. Oke. But yang saya ingin sampaikan adalah begini Mas, insentif perpajakan is one thing gitu kan. Tapi kalau kita berbicara mengenai pengadaan perumahan, sektor perumahan in general, there are many aspects yang juga sama-sama penting dan kritikal. Kita tahu bersama aspek lainnya yaitu tadi sempat disinggung Pak Joko juga mengenai pembiayaan, financing. Karena terutama masyarakat kita banyak yang masih beli rumah itu pakai kredit dan sangat sedikit yang mampu dengan bayar tunai atau cicilan bertahap gitu ya. Jadi financing pembiayaan itu penting. Bagaimana sumber-sumber pembiayaan itu ya harus menjadi pertimbangan pemerintah. Tadi salah satunya melalui FLPP yang syukur sekarang udah bisa dinaikkan jadi 2 kali lipat misalnya. Tapi implementasinya terus harus kita monitor. Lalu aspek lain yang tadi yang nggak kalah pentingnya juga tadi yang saya bilang mengenai supply side-nya sendiri Mas. Jadi pengadaan stoknya rumah sendiri, dan itu kan terkait dengan lahan. Seperti kita tahu kalau kita berbicara kota-kota besar, lahan itu mahal. Sehingga memang perlu daerah-daerah baru yang harga lahannya masih murah, ya pemerintah bisa bantu dengan menciptakan infrastruktur akses ke situ. Jadi maksud saya begini, jadi insentif perpajakan, regulasi, perizinan seperti yang tadi disebutkan Pak Joko harus dibarengi dengan perencanaan aspek lain tadi, pembiayaan, lalu pengadaan lahan yang murah gitu ya. Semua itu harus terintegrasi Mas. Kalau jalan sendiri-sendiri impact-nya nggak akan maksimal gitu. Nah itu yang harusnya dipikirkan oleh pemerintah, dalam ini mungkin Kementerian PKP, supaya semuanya itu punya satu blueprint yang jelas gitu. Yang selama ini kita harapkan. Jadi kita ngomongnya nggak sepotong-sepotong. Oh kita ngomong insentif perpajakan, lalu besok kita ngomong FLPP, lalu besok lagi kita ngomong soal pengadaan lahan murah. Tapi semuanya itu tidak ada satu rencana yang terintegrasi gitu. Nah itu mungkin jadi nggak optimal Mas. Harus diorkestrasi lah begitu yang kepentingan bersama itu ya. Baik, terakhir Pak Joko, bagaimana Anda melihat optimisme ke depan begitu untuk sektor properti? Apakah bisa double digit pertumbuhannya seperti tahun lalu nih sampai dengan tahun 2025 ini Pak Joko? Kami meyakini akan ada lonjakan di semester kedua ini. Ada 2 hal pokok yang kami dorong. Yang pertama, salah satu hambatan yang saat ini pelik dan belum pernah terjadi selama ini adalah adanya
slik OJK karena pay later, dan Oke. sesuai dengan data kami itu 65% mendapatkan masalah dari pay later ini. Oke, baik. Dan kemarin kami sudah bertemu dengan OJK dan insya Allah akan ada upaya kanalisasi dan solusi yang bisa kita kerjakan bersama tanpa mengurangi kehati-hatian yang kita jalin bersama. Yang kedua, kami juga menjalin kerjasama dengan BPJS-TK, di mana kita lihat BPJS-TK ini ada 42 juta lebih, ya, dan ini tersebar di seluruh Indonesia. Kalau kita menggunakan data yang ada 10 provinsi yang memberikan kontribusi sangat besar terhadap realisasi penjualan ataupun sektor properti ini. Dan kami akan membuat sebuah tim yang bisa melakukan penetrasi terhadap perusahaan-perusahaan dan pairing dengan perbankannya, sehingga kita bisa mendapatkan captive nominative market yang bisa kita dorong. Dan kami developers juga memberikan sebuah stimulus berupa diskon-diskon yang bisa kita berikan. Ini adalah upaya kita bersama untuk mengakomodasi address positif yang diberikan pemerintah melalui kebijakan PPNDTP, juga kebijakan jalan lain, sehingga kita sendiri meyakini bahwa kita harus bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui sektor properti ini. Baik, Pak Joko, itu dia beberapa hal yang terkait dengan masalah pendanaan begitu ya, terkait dengan bagaimana pinjaman-pinjaman yang mungkin akhirnya menjadi NPL begitu dari calon konsumen atau pembelinya itu bisa dituntaskan juga begitu, termasuk dengan kerjasama BPJS-TK begitu ya, untuk data-data terkait dengan jumlah ataupun 10 provinsi tadi terbesar yang bisa disasar atau paling tidak dioptimalkan untuk kita bisa menawarkan lagi produk-produk properti Indonesia ke depannya. Baik, Pak Joko, kemudian Pak Anton, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Joko, Pak Anton. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.